Hai sahabat Odapus, Story Odapus kembali lagi. Kisah inspiratif perjuangan Odapus kali ini akan dibagikan oleh survivor lupus tangguh kita, yaitu Mbak Endang Suswati. Odapus dari Kota Metro. Mbak Endang pernah mengalami fase terberat dalam hidupnya, yaitu saat beliau tidak bisa berjalan. Yuk kita simak selengkapnya di Story Odapus Komunitas Odapus Lampung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Suswati. Saya adalah seorang Odapus, yaitu orang dengan lupus yang berasal dari Kota Metro Lampung. Dan saya didiagnosa lupus sejak tahun 27 Desember 2017 dan mulai bergabung dengan teman-teman di komunitas Odapus Lampung pada tahun yang sama. Pada waktu itu saya tidak mengerti apa itu autoimun atau penyakit lupus, sehingga saya kemudian mulai mencari banyak sekali informasi apa itu lupus, bagaimana penanganannya, dan di mana saya bisa mendapatkan pelayanan medis tersebut. Dan dari situ saya mulai banyak sekali mengalami keluhan pada bagian muka atau di bagian wajah itu terkena butterfly rash, ya. Di situ ketika matahari muncul, kemudian saya terpapar langsung, itu terasa seperti perih, panas ya. Dan kemudian saya mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman buat saya, apalagi pada waktu itu sariawan saya ada 12 lubang dan itu beberapa tahun. Kemudian sakit gigi sehingga sampai menutupi gusi saya itu menutupin gigi gitu, sehingga yang dirasa itu makannya tidak enak sama sekali. Nah, dari situlah awal mulanya saya terkena lupus. Saya merasakan lelah ya, fatigue, itu yang berkepanjangan. Saya merasakan bahwa aktivitas saya tidak berapa padat atau tidak terlalu capek, tapi kok yang dirasa capek sekali. Nah, hal itu yang membuat saya jadi curiga. Kemudian saya mencoba untuk cek lab, kemudian saya cek ke dokter penyakit dalam pada saat itu di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro, yang pada kesempatan itu saya ditangani oleh dokter Slamet dari penyakit dalam itu. Kemudian dilihat atau diketahui dari hasil lab bahwasanya saya terkena autoimun. Dan kemudian saya searching untuk mencari di manakah, atau untuk second opinion, di manakah tempat yang pas untuk mencari data yang akurat, sehingga saya mendapatkan di Rumah Sakit Kramat 128 Jakarta. Sehingga saya bertemu dengan Prof. Jubairin dan akhirnya saya percaya bahwa saya adalah seorang Odapus, yaitu orang dengan lupus dengan indikasi dari beberapa gejala yang muncul di badan saya. Sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, dan bertambah tahun, saya mengalami banyak sekali keluhan, terutama vaskulitis atau badan penuh bintik-bintik merah, sekujur tubuh saya penuh, kemudian kerontokan di rambut yang parah. Dari komunitas Odapus Lampung itulah saya banyak mendapatkan pengalaman, terutama bagaimana maintenance untuk kesehatan saya, bagaimana cara mendapatkan akses medisnya, kemudian bagaimana cara saya untuk menangani untuk ketika saya dalam kondisi flare, bagaimana saya harus menghadapinya. Sehingga banyak dari teman-teman sesama Odapus di sini saya merasakan bahwa itu adalah saudara-saudara saya yang Masya Allah, dia mempunyai empati yang tinggi sekalipun mereka dalam kondisi yang sakit. Nah, kemudian pada saat yang selanjutnya ketika saya sudah mulai bisa berjalan, saya mengalami keluhan-keluhan yang bahkan sampai hari ini, yakni saya tidak bisa melihat secara normal, yaitu saya merasa seperti ada kabut di mata saya. Dan selama saya menjadi seorang Odapus, saya setelah ditangani oleh puluhan dokter spesialis, ya, sekitar ada 23 dokter spesialis. Dan kemudian yang lebih membuat saya lagi agak shock, yaitu terutama ketika saya mengalami haid atau datang bulan yang berkepanjangan tidak berhenti, dan ternyata saya mengalami penebalan dinding rahim dan ditangani oleh 4 dokter spesialis obgyn. Dan pada waktu itu saya disarankan untuk angkat rahim.
Namun karena saya masih ada rasa takut dalam diri saya, sehingga saya meminta dokter untuk kuret aja. Sehingga saya selama menjadi seorang odapus saya mengalami 4 kali kuret. Dan di situ rasanya menjadi suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga buat saya. Karena dari banyaknya tempat-tempat yang saya kunjungi, terutama tempat-tempat medis, di situ saya mendapatkan banyak teman, saya mendapatkan banyak sekali sahabat, saya mendapatkan siapakah orang yang sebenarnya bisa dekat dengan kita. Karena pada saat menjadi seorang odapus itu tidak gampang. Banyak yang meremehkan karena kalau dilihat dari fisik memang tidak terlihat seperti orang sakit, maksudnya dalam kondisi yang luka atau apa begitu. Dan saya mengalami moonface itu selama bertahun-tahun sehingga muka saya bengkak, jadi berubah dari wajah saya aslinya. Sehingga pada waktu itu saya merasakan minder karena saya seorang aktivis, saya banyak kegiatan, saya banyak aktivitas di luar, sehingga membuat saya agak sedikit minder. Namun itu tidak menghalangi saya untuk tetap beraktivitas, bahkan saya tetap ikut bersama mereka, sehingga saya merasakan ada semangat hidup lagi karena dari sebagian mereka tidak merasakan itu suatu hal yang kendala buat saya, namun mereka tetap menjaga dan membantu saya ketika saya mengalami kesulitan berjalan atau dalam kondisi badan saya lelah, itu mereka memaklumi. Dan dari situlah ternyata lupus itu Masya Allah membuat saya membuka mata saya bahwa pikiran kita, hati kita, cara kita menangani suatu masalah dalam hidup kita itu jangan menjadi beban. Kita tetap semangat, kita tetap eksis, karena bagaimanapun ketika kita terpuruk, kita akan semakin terpuruk jika kita tidak bisa menerima keputusan yang diberikan Allah untuk kita. Karena qadarullah, ketika saya mengalami sakit itu banyak sekali dari teman-teman, terutama dari teman-teman odapus yang juga keluarga besar dan teman-teman kerabat dari organisasi maupun dari tempat saya kerja, saya merasakan bahwa diri saya tidak sendirian. Ada mereka di luar sana yang bersama saya, mendampingi saya, dan saat ini alhamdulillah saya sudah merasakan semacam kalau saya bilang kemajuan yang luar biasa buat saya, yakni saya sudah bisa aktivitas seperti biasa, tidak merasakan sakit lagi, bahkan saya sudah bergabung lagi dengan teman-teman di Perkemi, persaudaraan bela diri Kempo, dan di situ saya merasakan bahwa ini adalah hidup saya yang baru, saya harus menjadi lebih baik lagi, saya harus maintenance hidup saya menjadi lebih baik lagi dengan mindset saya bahwa hidup itu jangan dibuat susah. Karena ketika saya sakit dulu, saya merasa bahwa saya pasti sembuh. Itu adalah suatu keyakinan yang luar biasa menurut saya. Karena di dokter manapun atau obat apapun itu tidak akan bisa membuat menjadi lebih semangat ketika itu tidak hadir dalam hati kita sendiri. Jadi buat teman-teman odapus semuanya, yakinlah akan bisa menjalani semua ini dengan baik-baik saja, dan yakinlah kun fayakunnya Allah ada pada kita ketika kita yakin bahwa apa yang telah kita alami saat ini sejatinya kita hanya butuh kesabaran, kita butuh keikhlasan. Karena Allah akan selalu bersama kita. Tuhan tidak tidur dan Tuhan memberikan kepada kita ujian tidak melebihi kemampuan kita. Untuk itu saya berusaha bagaimana cara saya cari jalan keluar. Kemudian saya menemukan suatu metode terapi, yaitu terapi mind healing ya. Di situ yaitu terapi bermain pikiran. Kita mempunyai mindset positif terhadap diri kita. Segala sesuatu yang kita hadapi itu akan baik-baik saja. Segala sesuatu yang ada pada diri kita itu baik-baik saja. Maka seluruh organ tubuh kita merespon dengan baik sehingga saya bisa berjalan dengan normal. Saya tidak mengalami banyak kesulitan lagi dan saya bisa menjalani hidup saya dengan kembali seperti semula. Semangat buat para odapus, yakinlah jalan kalian panjang dan banyak jalan menuju sehat. Tetap semangat, positive thinking terhadap apa yang kita jalani. Itulah perjalanan lupus saya selama 4 tahun, dan di tahun 2017 sampai di tahun 2022 ini saya merasakan ibroh atau pelajaran yang sangat luar biasa sebagai seorang odapus. Saya tetap berhusnudzon bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita alami akan ada hikmah di balik itu semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupus never give up.
Nantikan kisah-kisah inspiratif dari survivor lupus tangguh selanjutnya. Dan ikuti terus Story Odapus di medsos Komunitas Odapus Lampung, di IG, Facebook, dan channel YouTube Komunitas Odapus Lampung. Salam sehat, salam tangguh, semangat untuk semua Odapus dimanapun berada.